bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Sajrazi dengan untaian kata sebagai berikut: Ukhdumil ilma khidmatal mustafid. Ukhdum, layanilah ilmu, layanilah orang-orang yang berkhidmah kepada ilmu, dan biasakanlah dan langgengkanlah mempelajarinya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Jadi Syakir ini mengandung perintah bahwa setiap orang yang mencari faidah dari sebuah ilmu, kemanfaatan dari sebuah ilmu, maka sudah selayaknya kita untuk melayaninya. Wa'adib, dan itu dibiasakan menjadi kebiasaan sehingga langgeng kita terus membacanya, menerusnya dan sebagainya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Wa idza ma hafidta syai'an aitu, ketika kalian sudah hafal dalam satu bab, satu perkara, maka ulangilah hafalan tersebut sehingga tuma akiduna khoya tertakid, sehingga pemahaman itu akan semakin kuat di dalam dada, semakin kokoh. Ketika sudah paham, ulangi sehingga masuk ke dalam jiwanya, sehingga kokoh, kuat, tidak mudah hilang. Tuma alikhu kaitaquda ilaihi. Setelah itu, setelah sudah paham, sudah kuat, sebagainya, barulah menulis. Wa ila darsi ngala ta'bid, maka itu akan bisa diulang-ulang ketika lupa dalam zaman yang selama-lamanya. Wa idza ma aminta minhu fawatan, ketika engkau sudah merasa aman, oh ini tidak mungkin hilang, saya sudah begitu paham, saya sudah begitu memahami, fantabit badawi syai'in jadid, maka baru beralih pada satu masalah yang lain. Ketika masalah itu sudah dikuasai, sudah yakin tidak bakal hilang, baru beralih ke masalah yang lain untuk dikuasai. Mana takrori ma taqaddama minhu i'tina'an bi sya'nin hadzal mazid, beserta itu juga tikror. Dalam anak pondok namanya takror, apa yang sudah dicapai dalam rangka i'tina'an bi sya'nin hadzal mazid, dalam rangka untuk menambah pemahaman. Jadi ketika kalau di pesantren sorenya ngaji kelas, kemudian malamnya ditakror, dalam takror itulah ada proses diskusi antara satu dengan yang lain, sehingga ada tukar kafru, tukar pikiran, tukar pengertian, dan tukar pengetahuan. Itu sudah dipraktikkan. Dzakir an-nasa bi ulumin litahya, dan berikanlah ilmu itu kepada orang lain supaya kalian itu tetap hidup. La takun min ulinuha bil akid, dan jauhi orang yang panjang, dan jangan sampai dijauhi orang yang panjang akalnya. Jadi kalau sudah bisa, kemudian ditanya, disampaikan jawaban-jawabannya, sehingga kita menjadi, kalau ada pertanyaan dari orang, kok kita menjadi belajar kembali. Seperti saya sudah lama tidak baca taklim, nah kalian minta baca taklim, maka saya mengulang kembali, saya mengungkap kembali
yang sudah berabad-abad tahun lalu tidak saya buka. Kalau tidak seperti itu ya lupa. Bahkan kita pilih suara dadak tuku maning anyar maning ya truka maning ingkatan talmuluman ulista, jika engkau tidak memanfaatkan ilmu maka engkau resikonya akan lupa. Al ilmu binamalin, kalian bisanya ilmunya tetap langgeng karena ilmunya itu ingkabus keliru. Ingkatam taruluma ulista, jika kalian menyimpan ilmunya hanya disimpan, maka resikonya adalah kalian akan lupa. Ilmu itu butuh pengamalan. Karena kalau ilmu bila ngamalin kasar jadi bila sabrin jeremnya di sekolah. Begitu juga di sini himbauannya, kalau ilmu hanya disimpan, tidak dimanfaatkan, tidak diajarkan, pasti itu akan lupa. La turo ghairu jahilin wa baridin, dan kau akan dilihat sebagai orang yang jahil wa baridin, dan orang yang bebal. Jadi pinter ora belum marai yen senengane wong jahil wa baridin kumprung. Tuma ulhimta, maka resiko yang terberat adalah engkau akan dikendalikan pada hari kiamat di dalam api neraka. Wa talahabta, yang apinya bermembara dengan siksaan yang sangat pedih. Boleh sinau angel, boleh sekolah angel, disiksa maning itu resikonya. Maka dari itu harus dikeluarkan apa yang bisa, tidak harus dibayar. Menjadi bayaran yang bukan gratis berbayar. Fala budal talibul ilmi, maka tidak orang yang belajar ilmu itu wajib mudzakarah, munadharah, mutoroha, dimusyawarahkan. Dia mau maksudnya apa? Kita boleh langsung maksud, ya wis bodoh bareng. Maka dari itulah perlunya angen kira-kira apa sih mana yang paling pas. Fayabayin ayakuna bil insaf, maka seyogianya seorang thalib itu mencari kebenaran sebuah ilmu. Wata'ani, dengan cara pelan-pelan, wata'amuli, angen-angen, wayataharroza, dan menjaga ngansyahobi, berbuat tercela, wal ghudubi, dan kesuh. Salah bisa kesuh tidak boleh. Karena sesungguhnya fa'inal munadharah wal mudzakarah wal musyawarah itu adalah innama takunu listikhrajis suwar, gunanya takrar, gunanya munadharah, gunanya musyawarah adalah mencari kebenaran. Wadhalika, begitu juga innama yaksulu bita'ammul wa ta'anni wal insaf, bahwa sesuatu itu akan berhasil dengan cara mengangen-angen, wa ta'anni dengan pelan-pelan, dan menjaga
wala yang suruh, dan tidak akan berhasil dengan cara bodoh, dengan cara besuk, emosian. Tidak bisa, karena ini adalah menjauhi dari hawa nafsu. Ilmu itu bukan nafsu. Kalau dicari dengan nafsu, otomatis bertolak belakang. Fa in kana niyatuhu minal mubahas Alzam al-khosbah wa la yahilu. Apabila kalian itu mencari membahas suatu permasalahan dengan padu berbantah-bantahan, waqtu dan saling menyerang satu sama lain, itu la yahillu dalika, seperti halnya di gedung DPR dan lain sebagainya, balongan kursi, balongan sepatu, yang terjadi tidak akan menemukan titik pertemuan yang benar gue dewek dan sebagainya. Padahal yang harus dicari adalah kebenaran yang hakiki sesuai kebutuhan apa yang dikerjakan. Tidak boleh dengan khosmin, tidak kohrun, tidak boleh. Wa inna ma yahilu dzalika lidhal haq, dan itu bisa menjadi halal dengan jalan idhar, untuk mengeluarkan perkara yang hak. Wa tamihu wal hilatu la tajuzu fiha, dan baul serabung, ngerekodoyo, apa? Merekayasa suatu permasalahan itu la tajuzu fiha, tidak boleh, illa idza kana al-khosmu, kecuali ketika musuh mutananitan, kecuali menghadapi musuh yang hanya mengorek-korek kesalahan seseorang. Lantoliban lihat, maka ketika ada musuh yang hanya di dalam berdiskusi, hanya merusuhi, justru mengorek hal-hal yang tidak penting, lantoliban lihat, maka tidak mungkin akan menemukan perkara yang hak atau perkara yang benar. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alaihi iskal, dan ketika Muhammad bin Yahya ketika menghadapi perkara-perkara yang iskal, yang muskil, yang sulit, walam yang dulu jawabu, dan tidak menemukan jawabannya, maka Muhammad bin Yahya itu mengatakan ma'alzamtu, saya belum bisa menetapkannya. Wa ana fihi nadhirun, dan saya akan meninjau kembali dengan angan-angan memikir kembali. Karena apa? Wa fawqa kulli dzil ilmin alimun. Setiap ada orang yang alim, pasti ada yang lebih alim. Maka ditanyakan kepada orang yang lebih alim lagi. Wa faidatul mutorahati wal munadharah, dan faidah mutorah wal munadharah yang lain itu adalah aqwa, lebih kuat dibanding faidahnya orang yang belajar sendiri, mengistihadi sendiri. Li'anna fihi tikraran wa ziyadatan, karena kuatnya apa? Ketika bermutorah wal munadharah itu dikatakan lebih kuat karena akan menambah takror dan menambah pemahaman-pemahaman yang lain. Karena pemahaman kita sendiri belum tentu sama dengan pemahaman orang lain. Ketika dibahas bersama, aku pahammu seperti kamu saya demi seperti ini,
kira-kira yang pas itu bagaimana? Wakilan mutorahatu sanatin khairun min tikrari syahrin. Dikatakan bahwa mutorohah 1 jam, diskusi 1 jam itu lebih baik daripada belajar sendiri mengulang-ulang selama 1 bulan. Yang penting sejam dalam air rampung, ada turun balik. Walakinna idza kana ma'a munsifin, tetapi idza kana ketika ada sebuah kebenaran, maka kebenaran itu salimin tobingan, yaitu kebenaran yang menyelamatkan. Wa iyyaka wal mudzakarah ma muta'annitid, dan jauhilah bermudzakarah dengan orang-orang yang ngelimuhi, orang-orang yang rubes, orang-orang yang tidak mengarah menangin dewek, jauhi. Karena orang seperti ghairil mustaqimin, orang yang wataknya tidak lurus. Fa'ana tabi'ata musiqatun, karena sesungguhnya watak itu bolong. Wal akhlaku, sedangkan akhlak itu akan berentek. Berentek apa? Menular. Ketika kamu berdiskusi dengan orang yang seperti itu, maka akan menular. Melu-melu. Wal mujawaratu, dan ketika kamu bertetangga dengan orang yang seperti itu, kamu juga ketularan. Wa fi syi'ri, dan di dalam syair Khalil bin Ahmad rahimahullah menyampaikan, al-ilmu min syariti liman hadamahu ayatul asakullahum khadamahu. Ilmu itu syaratnya adalah meneladani, melayani orang-orang yang berkhidmah di dalam ilmu. Artinya setiap pembahasan ilmu meladani baik, aja ubah. Wa yanbaghi thalibul ilmi, dan seharusnya sebaiknya bagi orang yang mencari ilmu ayakuna muta'ammilan, mengangan-angan fi jami'il awqat, di setiap waktunya, fi dalikil ulum, pada ilmu-ilmu yang lembut, rumit. Kalau masalah-masalah ilmu ibadah fikih itu rumit. Wayatada dalika, dan kalian harus mengadapkan, membiasakan hal-hal yang demikian. Fa inna ma tudrak, maka ketika kalian menemukan hal-hal yang rumit, hal-hal yang lembut di dalam bab ilmu, maka bita'amul, maka diangan-angan. Dikatakan pula ta'amul tudrik, mengingat-ingat, maka kau akan menemukan. Ingat-ingat ini. Walau buddha minat ta'amul, dan begitu juga harus untuk mengangan-angan qoblal kalam, sebelum ngomong dia dipikir-pikir, kira-kira pas apa ora, mikir yakin hatta yakuna, sehingga yang kalian ucapkan adalah ucapan yang benar. Nyomrang akan dia dalam belajar disit, dia belajar disit salah. Dibaca disit, dia menganggap kira-kira apa yang paling pas. Fa'inal kalama kasami, bahwa kalam, kalimat, kata-kata itu bagikan busur panah. Falabuddha min takwimi, maka kalian harus meluruskan. Jangan sampai mau mana yang di depan yang di samping. Jangan sampai meleset, salah sasaran. Falabuddha min takwim, maka wajib untuk meluruskan apa yang
dikehendaki. Apa yang mau dipanah? Panah cinta, panah apa? Bita'amul, dengan cara mengangan-angan qoblal kalam, sebelum berbicara, hatta yakuna musiban, sehingga yang disampaikan mengandung kebenaran. Wa qala fi usul fikih, dan dikatakan juga di dalam ilmu usul fikih, hada aslun kabir wa huwa ayyakuna kalamul faqih al-munadir bita'ammul, bahwa di dalam usul fikih juga seperti itu, bahwa yang asal adalah sesuatu yang besar, yang agung, yaitu ayyakuna kalamul faqih, yaitu kalamnya ahli fikih, orang-orang yang betul-betul paham, itu al-munadir, dengan bicara, menyampaikan pendapat dengan bita'ammul. Orang ahli fikih itu mengatakan demikian pendapatnya, alasannya demikian, demikian, demikian. Jadi ada alasannya. Nah, mencari alasan itu adalah dalam rangka mengangen-angen. Kila juga dikatakan Rasul ngakli ayyakuna bitathabut, bahwa pokoknya akal itu dengan menetapkan dan ta'ammul, dengan mikir-mikir. Qala qail usika fi bil kalam bi khamsatin in kunta limusi, saya berwasiat dengan nazam kalam yang 5. In kunta limusi, ketika engkau adalah orang yang berwasiat dengan wasiat yang welas, mutinan, dengan taat, la taghlufan, ojo melalaikan sababal kalam, sebab-sebabnya kalam, sebab-sebabnya mengucapkan sesuatu. Wawat tahu, dan kapan mengeluarkan kalam, yang pas apa tidak. Wa kaifa, dan bagaimana, dan berapa, dan di mana. Kayak takut ya. Di mana lagi ngapa kalau sampah 5W satu kak, lagi ngaji, lagi dopok, lagi minta, lagi ngopi, nang masjid. Wa yakunu mustafidan, dan mengambil faidah dari seluruh perbuatan dan seluruh waktunya, min jami'il ashos, dari seluruh orang-orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dolatul mu'min, aynama wajadaha akhadaha, bahwa hikmah itu adalah barang berharga orang mukmin yang hilang. Ketika kalian menemukannya, maka ambillah. Tidak memandang bahwa yang membuat itu siapa. Misalkan teknologi itu yang membuat orang kafir apa orang Islam? Kebanyakan orang kafir. Itu adalah hikmahnya orang Islam yang hilang. Ketika kamu menemukan, ambil. Baca orang terlalu HP, engkau ya tertindas, syukur-syukur bisa gawe, jadi orang jadi korban. Al-hikmatu dolatul mu'min, bahwa hikmah atau kebaikan adalah sesuatu barang yang berharganya orang mukmin yang sedang hilang. Ketika kalian menemukan, maka ambillah, dimanapun berada. Tidak tentu dari orang kita sendiri atau dari orang lain. Wakila, dan disebutkan juga, khudh ma sofa, ambillah sesuatu yang bening, wadah ma kadaro, dan tinggallah sesuatu yang budak. Berarti minumnya wetan bening terus, kopinya tinggal. Ya, maksudnya hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, yang subhat, lebih baik ditinggalkan. Subhat yang memang dan sebagainya.
Sami itu saya mendengar Syekh Imam Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashani rahimahullah, karena jariyatun Abu Yusuf, ada seorang budak perempuannya Abu Yusuf yang diamanatkan, dititipkan kepada Muhammad rahimahullah. Faqala laha, maka Muhammad bertanya kepada jariyah, hal tafidina, apa sekiranya yang kamu hafal dari seorang Abu Yusuf pada saat ini di dalam ilmu fikih? Maka jariyah menjawab, la inna illa annahu kana yukarriru wa yaqulu, saya tidak menemukan, tidak mendengarkan apa-apa kecuali kata-kata Sahmud Dauri saat itu. Sahmud Dauri Kimatra Gero, ya para Sahmud Dauri saat itu udah lagi mumet banget. Sahmud Dauri saat itu fahafidhu dzalika fahidhu, maka hafalkan hal yang demikian itu. Minha wa kana al-mas'alatu muskilatan ala Muhammadin rahimahullah fartafana. Ketika ini sudah menghafal, ketika Imam Muhammad ini menghadapi masalah yang besar yang muskil, fartafana, berarti dia mantap. Ya melapor. Apa langsung Pak? Sahmud Dauri. Malu kamu. Salam satu dulu. Ini malah tidak nyaur dia Pak. Ya paling tidak ada jalan. Ini yang disampaikan seorang jariyah yang Abu Yusuf al-Fikih. Walihada fartafa istikaluhu bihadil kalimah fa'ulima, maka muskilnya Abu Ibn Muhammad, Syekh Muhammad dengan kalimat yang diketahui tadi, anal istifadata mengambil faidah mungkinatun, menjadi kongan, menjadi kuat, mingkul ahadin dari setiap orang. Walihada qala Abu Yusuf, ketika Abu Yusuf berkata, kila lahu bima kelawan opo adrokta namu sirokan ilma ilmu kola mastakaftu ora isin. Ketika Abu Yusuf berkata, disebutkan bahwa dengan apa Abu Yusuf itu menemukan ilmu, qala mastakaftu, saya tidak malu dari mengambil faidah, dan saya tidak bakhil dan dalam memberikan faidah, tidak pelit dalam ilmu. Wakila li Ibnu Abbas radhiyallahu bima adrakta, dengan apa kamu mendapatkan ilmu? Qala bil lisan, bilisanin soal, dengan lisan, tanya jawab, tanya jawab, persoalan dijawab sebagainya. Wa qalbin aqulin, dan dengan hati yang dengan akal, memperbanyak hati dengan akal. Wa inna masumya talibul ilmi ma taqulu li kasrati ma yaquluna fi zamanil awal, maka dikatakan, dinamakan talibul ilmi mata guru apa yang tidak dikatakan dengan banyaknya sesuatu, maka tetapi yaquluna fi zamanil awal, menyampaikan atau mengatakan pada zaman-zaman awal mata guru fi hadil masalah, dengan apa yang disampaikan masalah saat ini. Jadi masalah-masalah yang telah lalu juga akan timbul di masalah-masalah yang kemudian. Wa inna matafaqqa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah di dalam memahami sebuah fikih sehingga beliau menjadi imam madhab dalam madhab fikih, al-mutoroha, Abu Hanifah itu dengan cara tadi tanya jawab, musyawarah, mutoroha, mudakaroh, bahkan beliau dilakukan di
tokonya beliau saat menunggui penjualan dengan berdagang kain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban